Shalom saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini kita mulai belajar surat Roma dengan tema iman dan pemberian. Langsung aja, di latar belakang dari kitab Roma adalah saudara, kitab ini ditulis oleh Paulus saat dia di Korintus, dan dia saat dia menulis surat kepada Roma belum pernah ke Roma, saudara-saudari. Lalu kekristenan di Roma itu udah ada, makanya dia tulis pada orang-orang Kristen yang ada di Roma, dan dipercaya itu adalah orang-orang Yahudi yang bertobat saat hari Pentakosta, di mana mereka menerima Yesus, lalu mereka pulang ke Roma, dan mulailah kekristenan berkembang. Orang-orang yang non-Yahudi, karena Roma adalah kota multi etnis, banyak orang-orang yang non-Yahudi menerima Yesus pula. Nah, kemudian terjadi perpecahan, keributan di antara orang Yahudi, dan Raja Claudius, Kaisar Claudius saat itu berpikir bahwa mereka akan memberontak sehingga orang Yahudi diusir dari Roma. Itu pada tahun 49. Akhirnya karena orang Yahudi diusir, maka yang tinggal di gereja orang Roma saat itu adalah orang-orang Kristen percaya yang non-Yahudi. Karena nggak ada orang Yahudi, mereka menganggap tidak penting dan tidak harus lagi mengikuti tradisi Yahudi seperti makanan halal, sunat, hari Sabat, gitu. Oke? Dan sesudah Kaisar Claudius mati tahun 54, saudara, orang Yahudi diizinkan kembali untuk balik ke Roma. Namun ketika mereka balik, mereka menemukan gereja berbeda, ya. Dan disinilah terjadi lagi perpecahan di gereja karena antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena mereka melihat bahwa orang-orang ini, gereja yang di Roma ini meninggalkan tradisi Yahudi, tetapi kemudian orang-orang yang non-Yahudi ini juga menjadi batu sandungan, ya, buat orang-orang Yahudi. Makanya Anda akan menemukan surat-surat Paulus menerangkan tentang tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi, lalu juga tentang makanan, kamu boleh makan tapi jangan jadi batu sandungan, saudara-saudari, ya. Tentang hari Sabat, segala di situ diterangkan karena tujuannya adalah kesatuan. Amin. Dan tetapi yang indahnya juga, surat Roma ini adalah surat yang kita tahu adalah banyak mengubah orang secara radikal, ya. Jadi Anda akan melihat begitu orang katakan bahwa surat Roma ini adalah masterpiece mahakarya yang mengajarkan bukan hanya tentang surat tuntunan buat jemaat, tapi doktrin, saudara-saudari. Doktrin yang utuh tentang Tritunggal, tentang keselamatan, tentang pengudusan, ya saudara, semua ada di situ, tentang iman, gitu. Kemudian ini juga yang dari surat Roma ini adalah dianggap surat tulisan yang membuat ada landasan dari pola sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola fide itulah keselamatan hanya karena iman kepada Yesus, bukannya merit, saudara. Dan juga sola gratia, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, bukannya hasil pekerjaan kita. Dan sola scriptura artinya adalah landasan segala sesuatu, otoritas tertinggi adalah Injil, bukan tradisi. Amin, saudara. Nah, itu yang kira-kira beberapa fakta surat Roma, sehingga ketika Anda baca nanti, saya undang Anda baca, ini surat yang penting, Anda harus baca. Kalau Anda sudah baca lagi ulang. Begitu banyak hal yang penting. Nah, saudara, ketika Anda baca, ketika tahu latar belakangnya, maka Anda bisa bicara sesuai dengan konteks. Jadi ada kata-kata, adapun juga hal-hal yang ditulis oleh Paulus akan semakin kita ngerti ketika kita melihat konteksnya, saudari. Amin. Nah, saudara, kalau ditanya tema sentral, tema pokok dari Roma, itu apa sih? Saudara, banyak, tetapi kesepakatan orang adalah dalam Roma 1 ayat 16-17. Inilah tema sentral. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, terutama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani atau non-Yahudi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudari, kalau kita baca kitab Roma, maka yang cukup membekas pada kita adalah iman. Iman begitu dibahas detail. Kalau kitab Korintus, kita akan baca 1 Korintus terutama tentang kasih. Ketika kita baca Korintus, yang kita ingat kuat adalah juga kasih. Tapi kalau Roma, yang kita ingat kuat salah satu adalah iman, saudara-saudari. Tapi kita lihat dulu juga di sini bahwa dalam kitab Roma ini Anda akan melihat pembahasan pertama pasal 1 sampai pasal 4 tentang
kegagalan manusia, lalu pasal 5 pasal 4 saudara mulai diterangkan tentang iman, kemudian pasal 5 terus ya hasil apa yang Anda terima ketika Anda tahu tentang iman dan Anda beriman, saudari. Ya, menarik sekali. Nah, tetapi kita lihat dulu di sini dari tema sentral ataupun tema pokoknya di sini ketika dikatakan dia mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, sesungguhnya bahasa aslinya adalah ya Gospel of Christ, bukan Injil aja, artinya Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus? Injil Kristus adalah hal yang datang dari karya Yesus Kristus. Jadi ketika Anda bilang Alkitab terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara-saudari. Tapi Injil adalah kabar baik hasil dari karya Yesus Kristus. Jadi yang dikatakan kekuatan Allah ini bukannya seluruh Alkitab, tetapi adalah Injil Kristus, segala sesuatu yang berhubungan dengan karya Yesus Kristus, saudari. Ya, dan kemudian ketika dikatakan menyelamatkan, kata menyelamatkan ini bahasa aslinya soteria, yang berarti bukan hanya keselamatan, tetapi juga kesehatan, kesejahteraan, perlindungan, pemulihan, ya kecukupan Anda semua, saudara. Ya, jadi ketika dikatakan keselamatan ini bukan hanya masuk surga, tetapi Anda sehat, Anda bisa sejahtera, Anda bisa dilindungi, dipulihkan, semua saudara. Amin. Dan kemudian di sini nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, ini yang kita akan mau gali karena begitu penting sehingga banyak orang percaya salah persepsi tentang iman. Tapi saya akan coba mengajak Anda untuk melihat dengan cara yang Tuhan bukakan. Saudara, iman bukannya perbuatan manusia. Ingat ya, iman bukannya work, bukan karya ataupun perbuatan manusia. Dan iman bukan dimulai oleh perasaan. Ya, iman bukan dimulai oleh perasaan, saudara. Lalu dimulai dengan apa, Pak? Yuk kita lihat dulu ya, supaya kita bisa ngerti. Saya akan membawa Anda tentang Markus 9 ayat 23-24. Ini juga ada di dalam Matius, Lukas juga, saudara. Tentang seorang bapak yang membawa anaknya, ya, yang sudah cukup remaja, sakit. Dan kalau kita bilang itu sakit ayan, tapi dalam Markus bilang dikuasai oleh iblis, di mana anak itu juga sering jatuh ke api, sering jatuh ke air, dan itu berbahaya, kita tahu ya. Dan Anda bayangkan, bapak ini sudah membesarkan anak ini sudah cukup remaja, kemudian bagaimana keadaan bapak ini? Anda bayangkan ya, karena saya mau kasih unjuk Anda tentang perasaan bapak ini. Ya, saudara, ketika bapak ini datang ke Tuhan Yesus, pasti dia sudah mengalami begitu tahun-tahun yang tegang, karena dia selalu ngawasin agar anak ini nggak jatuh ke api, nggak berbahaya, saudara, karena nggak bisa kontrol, setiap saat dia bisa jatuh, tergeletak, menggelepar, mulut berbusa. Dia akan tegang, dan dia pasti karena Bapa yang bertanggung jawab mengasihi, dia telah berobat kemana-mana. Amin. Dan ketika dia berobat, saudara, dan nggak sembuh-sembuh, bagaimana perasaannya? Apakah harapannya akan tambah besar atau makin menurun? Tentu makin menurun. Benar ya? Sehingga ketika dia datang, Anda lihat, dia datang, dan ketika murid-murid Yesus nggak bisa, karena Yesus saat itu sedang naik ke gunung bersama 3 muridnya, dan ketika Yesus turun bertemu, lalu dia tanya, Tuhan, jika engkau dapat menyembuhkan anaknya, tolong dia. Jadi dia mau pakai kata jika, artinya ada keraguan, saudara-saudari, ya. Tuh lain kalau Tuhan datanglah ke seorang prajurit, Tuhan datang ke rumahku, tumpangin tangan. Ataupun juga Tuhan datang, berkata aja. Dia nggak pakai kata jika, tapi dia pakai kata jika, saudara. Artinya dia penuh dengan keraguan. Di mananya? Di perasaannya. Jiwa itu bicara perasaannya. Sehingga Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bukan bagi Tuhan, bukan bagi Allah. Itu kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah sih normal, tapi Tuhan katakan tidak ada orang mustahil bagi orang percaya. Ini berbicara kepada Bapa itu, arti kepada kita juga. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolong aku tidak percaya. Apa makna dua pernyataan kontradiksi ini? Yang satu dibilang percaya, yang satu dibilang aku tidak percaya. Tadi saya sudah terangkan tentang suasana hati Bapa ini, saudara-saudari. Makanya dikatakan jika. Jadi suasana hatinya, perasaannya, emosinya adalah dia tidak percaya, nggak bisa percaya, nggak yakin, dia udah kemana-mana. Bahkan murid Yesus sendiri pun nggak bisa. Gitu, ya. Karena dia pikir muridnya Yesus kan udah terima ilmu semua daripada Yesus. Itu aja nggak bisa, bagaimana perasaannya. Tetapi ketika dia ngomong, aku percaya,
inilah yang firman Tuhan sedang ajarkan kita. Ketika Bapak itu ngomong aku percaya, dia mengambil keputusan untuk percaya dengan Yesus. Dengan kata lain, dia memilih untuk percaya itu adalah pilihan dengan siapa dia mau terhubung, saudara-saudari. Oleh sebab itulah iman bukan dimulai dengan perasaan. Iman, saudara, Anda mulai mengambil keputusan pilihan kita dengan siapa kita mau terhubung. Bahkan di dalam Ibrani 12 ayat 2a, bahasa Indonesia sehari-hari ya saudara, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Ketika dikatakan hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, Anda bukan memandang Yesus, tetapi hendaklah kita terhubung, kita terkait dengan Yesus, saudara. Apa yang dia mampu lakukan, apa yang telah dia lakukan, itu kira-kira. Jadi di sini ketika hendaklah pandang kita tertuju pada Yesus, maka dia akan membangkitkan, ataupun dia adalah inisiator dari iman kalau bahasa aslinya. Ya, maker of faith, inisiator. Maka timbul iman dan akan menyempurnakan iman kita sehingga apa yang kita percaya terjadi, Yesus mampu lakukan, itu terjadi. Jadi iman bukan dengan perbuatan manusia, iman dimulai ketika kita mengambil keputusan dengan siapa kita mau mengkaitkan diri kita, saudara-saudari. Kalau kita mengkaitkan diri kepada Yesus, maka segala yang Yesus mampu lakukan dan telah lakukan, itulah yang akan kita lihat. Bukan tentang perasaan Anda. Karena perasaan kita itu sangat bisa dipengaruhi. Misalkan contohnya, kalau Anda sudah berdoa begitu lama, Anda sudah menanti begitu lama, Anda sudah menderita begitu lama, dan belum ada terobosan, maka karena begitu waktu lama, perasaan Anda mulai gundah, mulai ragu. Benar kan? Terus kemudian juga, perasaan Anda akan terpengaruh ketika Anda melihat kepada materi, kepada fakta. Materi itu sesuatu yang Anda lihat. Ketika Anda melihat penyakit yang sangat parah, Anda mulai ragu, bisa nggak sembuh? Saudara, ketika kita mengkaitkan dengan waktu, berapa lama, dengan fakta, materi, dengan ruang, space gitu, saudara, maka akan timbul keraguan. Tetapi ketika kita mengkaitkan dengan Yesus, dengan Tuhan, dan Tuhan bekerja dengan purpose, tujuan, saudara-saudari, maka kita akan melihat Tuhan, tujuanmu gak ada yang gagal. Ayub katakan, ayat 42, aku tahu Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil, dan tidak ada rencananya, tidak ada tujuannya yang gagal. Saudara, Allah bekerja dengan tujuan, saudara-saudari. Anda harus renungkan itu. Saya nggak bisa kupas lebih dalam, tapi Allah bekerja dengan tujuan. Makanya, saudara, ketika seorang datang suatu saat dalam Yohanes, seorang anak yang lahir sejak lahir buta, orang bertanya, ini salah siapa? Orang tuanya atau anak ini? Yesus bukan bilang bukan salah mereka, tetapi tujuannya adalah supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Tujuan. Saudara, berapa lama pun, berapa sesulit apapun secara kasat mata fakta, saudara, ya, tetapi ketika kita tahu tentang tujuan, purpose, maka jangan pusingkan dengan yang lain dan dipercayai. Purpose daripada bilur-bilur Yesus adalah menyembuhkan Anda. Amin. Pegang itu aja. Tujuan bilur Yesus memulihkan kita. Maka kita akan melihat. Jangan kaitkan dengan waktu, keterbatasan dengan waktu, keterbatasan dengan melihat fakta ataupun yang lain, tetapi mulailah mengkaitkan dengan Yesus. Apa tujuan Yesus? Ya, tujuan Yesus adalah menyelamatkan. Kalau tak menyelamatkan, tadi soteria bukan hanya tentang keselamatan, tetapi juga kesembuhan, pemulihan, saudara, perlindungan, semua. Ya, oke. Jadi ini dia tema sentralnya, ya, tentang iman, mengkaitkan diri kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan soteria, ya saudara, lewat karya Yesus Kristus. Oke, nah untuk awal ini kita mau supaya Anda tertarik nih, kita tertarik, luar biasa Romani, ya. Nah, saudara,
Saya mau kasih unjuk bahwa kitab Roma bicara tentang iman, tetapi juga bicara tentang pemberian Tuhan yang luar biasa. Di dalam Roma 5 ayat 10, di dalam firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 15, Roma 5 ayat 17, Roma 8 ayat 37, kesamaan yang saya mau katakan pada Anda adalah kata lebih. Roma 8 ayat 37, lebih daripada pemenang. Roma 5 ayat 7, lebih benar lagi mereka telah menerima kelimpahan dari kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup berkuasa dari satu orang, ya. Nomor 5 ayat 15, jika karena pelanggaran satu orang yaitu si Adam, semua manusia jatuh dalam maut, lebih besar lagi kasih karunia yang membenarkan kita ya dilimpahkan dari Yesus Kristus, lebih lagi. Kemudian jika karena kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian, jadi kita masih seteru Tuhan sudah rela mati buat kita, lebih lagi sekarang telah diperdamaikan. Jadi kitab Roma ini mau kasih unjuk Anda tentang pemberian Tuhan. Saudara, Allah dengan kata lain seperti, "Hai anak-anakku, kenalilah aku sebagai Allah yang selalu menginginkan dan untuk kita mengalami hal-hal yang lebih besar, lebih baik, lebih mulia," saudara-saudari. Ada berkali-kali katakan lebih lagi, lebih besar lagi, lebih benar lagi, lebih lagi, saudara. Banyak dari kita tidak menggunakan seluruh yang Tuhan sudah sediakan karena kita nggak sepenuhnya mengkaitkan kepada apa yang telah Yesus sediakan lakukan, sehingga kita ngantar Tuhan mungkin sekadar dari juga ngelihat anak-anak Tuhan hari ini tidak mengharapkan sesuatu yang lebih besar daripada mereka yang dapat bayangkan, doakan, dan pikirkan, saudara. Kita harus minta, bukan buat kita, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9, kita milik kepunyaan Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, saudara. Untuk itulah harus lebih lagi, saudara. Supaya orang kenal Tuhan dan permuliakan. Dalam Roma 5 ayat 1 ayat 2, saudara, dikatakan, kita itu dibenarkan karena iman. Lihat iman lagi, hidup dalam berdamai, damai sejahtera ataupun berdamai dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Untuk kita terima kasih karunia, jalan masukannya iman. Dan di dalam kasih karunia ini kita bermegah pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kasih karunia Tuhan akan membuat kita menantikan ataupun menerima kemuliaan Allah ini. Kemudian di dalam Roma 8:30 sama lagi, saudara. Anda kan dipilih. Jadi Anda sudah ditentukan dari semula. Ketika Anda dipilih, ditentukan, maka Anda dipanggil untuk bertemu dan menerima keselamatan. Ketika Anda menerima keselamatan, maka Anda dibenarkan. Anda bukan lagi orang berdosa, tapi Anda sudah jadi orang benar. Dan mereka ketika jadi orang benar, maka kita juga dimuliakannya. Banyak orang berpikir bahwa ini nanti ketika saya mati, maka saya baru dimuliakan. Benar, ada kemuliaan yang nanti akan kita alami ketika kita sampai di surga. Tetapi Roma mengatakan, Roma 9 ayat 28, apa yang telah difirmankan, dijanjikan Tuhan, akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi. Bukan hanya di surga, sempurna dan segera. Jadi Tuhan dengan kata lain, Tuhan di kata Roma mau menunjukkan bahwa betapa Tuhan mau meninggikan Anda dan saya. Karena dimuliakan artinya dihormati, diangkat, dihargai, saudara. Tuhan mau meninggikan, mengangkat kita bukan hanya nanti di surga, tapi juga saat ini. Jadi, Tuhan mau orang-orang melihat diri Dia di dalam keberhasilan Anda, di dalam kemenangan Anda. Ini dia. Kadang kita berpikir terlalu kecil, sehingga kita akhirnya nggak melihat bahwa Tuhan lebih dimuliakan ketika kita pun diangkat naik. Roma 8 ayat 35. Ini berbicara tentang kasih, saudara. Nggak ada yang bisa misahkan. Roma 8, 31 ayat 2. Kalau Tuhan yang mengasihi kita ada di pihak kita, nggak ada pergumulan ataupun masalah yang kita perlu khawatirkan. Nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Nggak perlu putus asa. Kemudian Roma 5 ayat 5. Pengharapan kita nggak mengecewakan. Kenapa? Kasih. Dengan kata lain, dalam kitab Roma pun Tuhan mau kasih tahu kita bahwa Tuhan ingin kita mengenal kasih-Nya dan dampak dari kasih-Nya. Ketika kita mengenal kasih, maka dampaknya adalah kita tenang terhadap masalah apapun juga. Karena setiap pertempuran kita, setiap kebutuhan kita, setiap pergumulan kita, ini adalah akan menyatakan
kasih Tuhan. Tuhan ada di pihak saya. Tuhan akan, kalau di pihak saya, dia bukan hanya diam-diam, tapi dia yang berperang buat saya. Dia akan yang menyelesaikan, dia akan melindungi, akan menjagai, saudara-saudari. Amin. Itu dia. Akhirnya kita tahu Roma 8:28, Roma 8 ayat 1 sampai 2, saudara-saudari, ya. Nah, ini banyak sekali saya nggak bisa terangkan, ini luar biasa, saudara. Tetapi kalau Anda ngelihat di sini, ini Roh Tuhan, Roh Dia, Roh Yesus yang telah membangkitkan Yesus dari antara, jadi Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari dalam maut, diam dalam kamu. Ada nggak Roh Kudus dalam kita? Ada. Kenapa? Karena kita layak? Bukan. Karena Tuhan Yesus utus. Dia tinggal dalam kita. Maka itu ada yang dalam kita. Maka ada kuasa yang dikodrati. Nggak kelihatan. Menghidupkan juga siapa? Yang kelihatan. Tubuhmu yang fana kelihatan nggak? Kelihatan, saudara. Hukum roh kehidupan ini yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kelihatan nggak roh dan hukumnya? Enggak. Tetapi bekerja menganulir hukum dosa dan hukum maut, sehingga Anda tidak lagi dibawa dosa dan tidak lagi ditentukan oleh dosa dan maut, saudara-saudari. Kenapa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan? Anda ngelihat nggak? Nggak kelihatan Allah turut bekerja. Tetapi Anda tahu bahwa ada yang kuasa supranatural itu bekerja. Jadi Tuhan ingin tahu bahwa bukan hanya kehidupan kita tentang kuasa Dia, tentang Dia, tetapi juga kehidupan orang percaya adalah dihidupkan oleh kuasa yang adikodrati dari Roh Kudus, saudara. Amin. Ini dia keindahan kitab Roma. Kalau Anda sampai nggak tertarik, rugi. Baca, walaupun 16 pasal, tapi ketika Anda tahu ini bicara tentang pemberian Tuhan yang luar biasa, melampaui daripada apa yang Anda bayangkan, saudara, Anda akan tertarik. Baca ulang terus. Dan Anda bisa melihat iman itu ternyata tidak seperti yang susah seperti kita bayangkan. Ya? Anda mengkaitkan diri Anda dengan keputusan, bukan dengan perasaan, keputusan. Perasaan kita mungkin karena kita masih dipengaruhi oleh, kita masih hidup dengan pola waktu. Kalau udah kelamaan, kalau apalagi kita ngelihat, waduh udah parah, perasaan kita bisa dipengaruhi. Ya, Anda ngelihat Daud ketika mengalahkan Goliat, orang-orang di sekitarnya dipengaruhi oleh materi, fisik Goliat. Tapi Daud mulai memfokus, memilih. Dia memilih, saudara. Bukan dia nggak ngelihat Goliat. Dia memilih untuk bukan melihat Allah saja, tetapi dia melihat bahwa dia adalah alat. Ada kuasa yang adikodrati bekerja. Siapa pasukan yang tidak bersunat ini yang menantang barisan tentara Allah? Dia sedang menyatakan dan dia memilih untuk mengkaitkan diri dengan Tuhan. Dan itulah iman. Itulah yang membuat Allah bekerja. Sehingga batu dari Pak Daud ini tepat kena di antara mata daripada Goliat dan tumbang Goliat. Saudara, itu pula Anda dan saya ketika kita mulai melihat dengan benar dan juga tahu apa yang Tuhan sediakan. Amin. Baca semua, ulangin semua kitab Roma, dan Anda akan pasti diberkati. Kita cukupi dulu untuk minggu ini. Kita lanjut minggu depan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.